Gue Bahar, rakyat bodoh masa kini. Ada satu hal yang sering banget bikin gue kepikiran. Kalian pernah gak sih mikir kenapa ada negara yang bisa maju pesat banget, sementara yang lainnya kayak stuck di tempat? Apa sih kunci rahasia di balik kemajuan sebuah negara? Apakah karena punya banyak harta dan teknologi canggih? Atau cuma hoki? Kalau cuma soal hoki, mungkin kita butuh upgrade jimat kali ya. Lihat deh negara-negara besar sekarang. Mereka udah ada di puncak, tapi coba kita pikir lagi, apa mereka cuma ngandelin kekayaan dan teknologi doang? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam yang bikin mereka bisa bertahan, kemudian berkembang, dan akhirnya jadi pemimpin dunia? Atau jangan-jangan mereka juga punya rahasia dapur yang belum kita tahu? Nah, sekarang coba kita balik ke masa lalu. Ada satu kota kuno yang selalu jadi contoh peradaban suksesnya manusia, Athena. Kalian pasti udah sering dengar kan? Athena ini bukan cuma dikenal karena kekuatan militernya. Mereka juga jadi pusat demokrasi, seni, filsafat, dan bahkan pendidikan. Tapi coba kita pikir lagi, apa yang bikin Athena bisa jadi sehebat itu? Apa yang mereka lakukan sampai pengaruhnya masih terasa sampai ribuan tahun setelahnya? Dan yang lebih penting, bisa nggak kita di Indonesia belajar dari kisah mereka? Bayangin aja, kalau kita bisa nyontek cara Athena, negara kita bisa jadi pusat peradaban yang dihormati oleh dunia. Keren kan? Bisa-bisa nama kita dicatat dalam sejarah kayak Athena. Banyak pelajaran penting dari kejayaan Athena yang sebenarnya bisa banget kita terapkan di sini. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, lihat apa yang bikin Athena begitu hebat. Dan apa yang bisa kita ambil buat negeri kita ini. Athena dikenal sebagai pelopor demokrasi, tapi coba kalian bayangin dulu, zaman itu kebanyakan negara masih dipimpin oleh raja-raja yang suka ngatur sesuka hati. Di Athena beda banget, mereka bikin sistem di mana rakyat biasa punya suara. Bukan cuma bangsawan ataupun orang kaya, semua warga laki-laki dewasa ikut ngambil keputusan kayak acara voting tiap bulan di grup BA buat nentuin mau liburan kemana. Tapi ini skalanya lebih gede, mereka debat di majelis rakyat atau yang biasa disebut eklesia. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdiskusi soal perang, bikin undang-undang, ataupun bikin kebijakan yang lainnya. Bayangin, kalian jadi orang biasa di Athena, tapi bisa ikut voting buat hal-hal yang lebih besar. Kayak perang ataupun nentuin pajak. Ini nggak cuma bikin pemerintahan lebih stabil, tapi juga bikin orang bisa lebih bertanggung jawab atas nasib kotanya mereka sendiri. Kalau di kita, coba deh pikirin berapa banyak orang yang masih salah pilih gara-gara cuma ngeliat janji manis doang. Ataupun gara-gara drama politik doang. Sekarang kita ngomongin pendidikan. Athena ini serius banget soal pendidikan. Mereka punya konsep paideia yang ngajarin warganya buat gak pinter secara akademis doang, tapi buat kuat secara mental, moral, dan fisik. Bukan cuma ngandelin hafalan doang kayak waktu kita mau ujian. Tapi mereka bener-bener diajarin berpikir secara kritis. Contohnya ada Socrates yang suka ngajarin buat bertanya secara terus-menerus. Kalau di sini sih mirip kayak bocah kecil yang nggak pernah capek nanya kenapa, dan kenapa. Sampai makna bingung sendiri buat jawabnya. Tapi itu penting banget bro, karena metode Sokratik bikin orang di Athena tuh nggak gampang percaya sama jawaban yang asal-asalan doang. Lalu ada Plato yang bikin akademi, semacam universitas pertama di dunia. Bayangin kuliah zaman itu, nggak ada teknologi. Tapi yang diajarin itu filsafat, politik, dan etika. Dan jangan lupa muridnya Plato, yaitu Aristoteles. Dia tuh bikin Lyceum yang ngajarin segala macam ilmu pengetahuan. Mulai dari logika sampai biologi. Athena juga nggak kalah keren soal seni dan budaya. Mereka punya festival besar kayak Panatheia, di mana semua warga berkumpul ngerayain puisi, musik, olahraga, dan seni. Ini bukan cuma buat seru-seruan doang, tapi buat nunjukin kebanggaan mereka sebagai warga Athena. Mereka juga bangun gedung-gedung monumental kayak Parthenon, kuil megah buat Dewi Athena, yang sampai sekarang jadi salah satu arsitektur terkeren di dunia. Mereka juga punya teater besar, tempat di mana mereka nonton drama tragedi dan komedi. Sekarang kita ngomongin ekonomi. Athena ini strategis banget bro. Lokasinya tuh di dekat Laut Aegea. Bikin mereka jadi pusat perdagangan maritim. Kayak kapal-kapal dari Mesir, Italia, dan Siprus mambil bawa barang kayak gandum, kayu, dan logam. Tapi Athena nggak cuma impor saja bro. Mereka juga ekspor produk lokal kayak minyak zaitun dan keramik.
Kalau sekarang mungkin setara kayak ekspor kopi, batik, dan merchandise K-pop. Perdagangan bikin mereka menjadi lebih makmur. Dan orang-orang biasa jadi bisa naik kelas. Banyak pedagang dan pengrajin yang sukses besar, dan ini mengubah struktur sosial mereka. Beda banget sama sekarang ya, dimana yang kaya makin kaya. Dan ya, gitu deh, tahu sendiri. Terakhir soal militer. Meskipun dikenal karena filsafat dan seni, mereka juga punya militer yang kuat, terutama angkatan lautnya. Salah satu momen penting adalah waktu mereka berhasil ngalahin kerajaan Persia di pertempuran Salamis. Athena ini semacam Avenger-nya Yunani kuno nih, di mana mereka punya armada laut super kuat yang ngelindungin kota dari serangan musuh. Kemenangan Athena dari Persia membuat mereka makin dihormati, dan dengan kekuatan lautnya mereka juga bisa buka jalur perdagangan. Dan dengan kekuatan militer lautnya mereka bisa jaga jalur perdagangan yang dipimpin oleh aliansi militer mereka. Kalau di zaman sekarang, ya mungkin kekuatan militernya berbeda, tapi pelajaran pentingnya adalah militer yang kuat itu penting buat menjaga kedaulatan sebuah negara. Kalau kita lihat dari sejarah, demokrasi, pendidikan, seni, perdagangan, dan militer adalah kunci yang bikin Athena jadi pusat peradaban. Mereka nggak cuma kuat secara fisik dan ekonomi, tapi juga pintar, punya pemikiran yang maju, seni yang keren, dan rakyat yang aktif ikut campur dalam pemerintahan. Inilah yang kemudian bikin Athena jadi top masyarakatnya. Inilah yang kemudian bikin Athena jadi top di masanya. Namun sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak kita kayak gitu? Jawabannya bisa banget, asal jangan cuma duduk-duduk rebahan sambil scroll TikTok doang bro. Mulai dari hal kecil dulu, kayak baca lebih banyak buku, bukan cuma chat doi yang nggak pernah dibales. Ikut diskusi yang seru, nggak melulu debat diskusi soal MU. Sekian dari gue, jika ada kritik dan saran untuk gue dan channel ini, ayo tuliskan di kolom komentar ya.